Jodoh bukan masalah yang terbaik dengan yang terbaik, lebih dari itu, tapi yang kurang dengan yang lebih, karena semua itu akan saling menyempurnakan. Gemericik hujan turun cukup deras meninggalkan jejak embun di jendela. Sekilas aku melihat keluar, walaupun rahmat Allah turun begitu derasnya, hal itu tidak membuat surut para pedagang atau ojek online untuk menjemput rezeki. Sejenak teringat tentang nasihat kajian yang tadi malam ku hadiri. Apa yang kita perjuangkan di dunia ini, kita tidak akan menikmati rumah saat ini dalam jangka yang cukup panjang. Jabatan yang kita dapatkan juga kita tidak akan selama-lamanya di sana. Sebentar lagi kita turun. Ini kehidupan dunia. Yang kemarin jadi bos, yang jadi atasan, bisa jadi sekarang sudah dirumahkan. Yang kemarin memiliki kekuasaan, bisa jadi hari ini di penjara, besok dikuburkan. Lalu kenapa manusia berlomba-lomba meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan? Apa yang mau dibanggakan? Kita datang dalam keadaan tanpa membawa apapun, dan ketika pulang nanti pun sama. Hanya karena jadi tempat titipan, mengapa bangganya setengah mati? Atau juga karena belum dititipi, mengapa kecewanya sampai ke hati? Seolah kedua itu akan berlangsung selama-lamanya, padahal gunung yang menjulang saja enggan menerimanya. Nama besar, harta yang dikumpulkan, ilmu yang banyak, bukan apa-apa kalau sampai tidak bisa membuat pemiliknya sampai kepada Allah. Sungguh kesenangan itu sebentar saja, pun kesedihan, kehebatan itu tidak akan lama. Kita punya kampung halaman yang akan dituju setelah ini. Perjalanan kita masih panjang. Apakah saking gemerlapnya dunia menjadikan surga juga tidak menarik, hanya sebab kita belum pernah melihatnya. Kalau menarik, mengapa kita masih tenang saja ketika bermaksiat kepadanya? Ingat, kita di sini itu sedang menjalani hukuman atau ujian, bukan mau tinggal selamanya. Tempat asal kita di surga. Jadi, jangan sampai karena gagal menuntaskan ujian, kita jadi salah jalan pulang karena terlena dengan yang sebentar saja. Dak, Sorayani mengejutkanku. Nanti malam kalau lo ada waktu, main ke rumah gue ya, lanjutnya. For what? Tanyaku mengerutkan kening. Pasalnya semenjak kejadian di mana aku menegurnya, Yani sama sekali tidak pernah mengajakku bicara lagi. Setelah 2 hari, dia justru mengajakku bermain ke rumahnya. Ya elah gitu amat loh. Ya mainlah, adik-adik gue pengen belajar bareng sama lo. Soalnya kan beberapa kali lo kasih mereka makanan. Lo juga udah bantu banyak banget keluarga gue. Hitung-hitung ini sebagai ucapan terima kasih gue lah, Yani menjelaskan. Aku menghela napas. Ya ampun, gak usah gitu lah Yan, aku ikhlas kok. Lagian adik-adik kamu manis dan sopan, aku senang main sama mereka. Yani menggeleng tegas. Enggak, gue udah capek-capek kemarin belanja dan masak tadi. Biar bisa nyambut lo harus datang. Gue tunggu nanti malam. Gak ada penolakan, bye. Bantah Yani tegas dan keluar begitu saja dengan melambaikan tangan. Padahal tadi di awal dia bilang kalau ada waktu. Jadi kalau aku menolak seharusnya dia tidak setegas itu, kata. Kan ada saja. Aku kembali melanjutkan pekerjaan. Banyak sekali berkas-berkas yang menumpuk bak gunung yang ingin segera diselesaikan. Sampai aku tidak sadar kalau sudah jam 9 dan sebentar lagi akan meeting. Alda, aku terkesiap dengan suara yang tiba-tiba terdengar memunculkan sosok laki-laki yang sudah rapi dengan setelan jasnya. Ya Pak, sahutku langsung berdiri sopan. Tolong pindahin schedule saya dari Hendra TBK ke Aditama Jaya Group. Kita akan bersaing dengan Chevron Corp. Pinta Kak Arlan. Aku langsung cek iPad. Namun terdiam beberapa saat ketika ada sesuatu yang mengganjil. Chevron Corp, bukankah itu perusahaan Nasran? Aku hanya tahu kalau kami akan berusaha memenangkan tender, tapi aku tidak tahu jika lawannya perusahaan Nasran. Dengan perusahaan Pak Nasran, Pak, tanyaku. Karlan hanya mengangguk mengiyakan. Meeting ini merupakan rapat yang cukup besar. Siapa yang memenangkan tender kali ini sudah dipastikan nama perusahaannya akan langsung melejit pesat. Dan aku yakin Nasran tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Berada di posisi kedua bukan hal yang tidak dianggap biasa saja baginya.
Baik Pak, aku segera membereskan meja dan membawa semuanya yang diperlukan saat presentasi. Aku harus tampil dengan maksimal, berharap perusahaan Kak Arlan akan tetap menjadi yang pertama. Sudah pasti aku akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan sendiri. Aku kelabakan saat tidak menemukan Kak Arlan di kantor lagi. Itu artinya ia sudah pergi ke tempat rapat. Aku menepuk jidat ketika lupa tempatnya di mana. Ditambah lagi, tadi ke kantor diantar mama karena motorku rusak, lengkap sudah. Namun tiba-tiba sebuah mobil sedan berhenti tepat di depanku. Seorang pria menurunkan kaca. "Ayo sama saya, Kak Arlan," ternyata. "Saya sama sopir kok, kamu bisa duduk di belakang." Lanjutnya seolah tahu kekhawatiranku. "Beneran boleh Pak? Enggak masalah saya duduk di belakang?" Tanyaku memastikan, takutnya tidak sopan dan terkesan kurang ajar. "Just get in," jawabnya. Ikut dengan Kak Arlan adalah pilihan terbaik saat ini. Selain karena aku tidak tahu tempatnya, di mobil itu kami juga bertiga. Jadi aku memutuskan untuk masuk dan duduk di kursi belakang sesuai dengan perintahnya. Saat mobil melaju menuju tempat tujuan, aku menggunakan kesempatan itu untuk membuka iPad dan mengganti schedule Kak Arlan. Pria itu malah terlihat santai sekali dan berbicara dengan supirnya. "Bagaimana kabar Saki Pak?" tanya Kak Arlan. Aku bukan bermaksud menyimak pembicaraan mereka, tapi yang namanya satu mobil, suara mereka sudah pasti terdengar. Itu tidak bisa dibohongi. "Alhamdulillah Pak Arlan, sudah agak mendingan. Hanya demamnya aja yang masih naik turun. Terima kasih banget kemarin udah minjamin saya uang. Saya sangat berterima kasih sekali. Kalau tidak ada Bapak, saya nggak tahu lagi bagaimana nasib anak saya," jawab sopir Kak Arlan begitu terharu. Bahkan dia hampir menangis. "Tidak usah bicara seperti itu Pak, itu terlalu berlebihan. Semua ini karena luar biasanya Allah. Saya hanya sebagai perantara." Kak Arlan tersenyum tipis. Beberapa saat aku terpaku ketika melihat senyum itu. Senyum yang selalu meneduhkan dan membuat tenang. Kalau saja Kak Arlan yang akan menjadi pendampingku kelak, aku tidak akan sanggup melihat senyum itu setiap hari. Terlalu membuat hati tenang. Astagfirullah Alda, stop imagining things. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, melihat bangunan-bangunan tinggi yang menjulang dengan degup jantung yang tidak biasa pastinya. Kak Arlan pria yang sangat baik. Aku tahu itu. Dia selalu membantu orang lain dengan ikhlas, dengan orang yang tidak dikenalnya sekalipun, termasuk membantuku saat ini. Maka bodoh sekali jika aku mengira kalau perbuatan baiknya selama ini sebagai bentuk kalau Kak Arlan juga memiliki perasaan yang sama denganku. Aku selalu berpikir bahwa jodoh itu cerminan diri. Kalau jodoh cerminan diri, kenapa Aisyah, wanita ahli surga, berjodoh dengan Fir'aun, lelaki ahli neraka? Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surah An-Nur ayat 26. Aisyah adalah wanita yang baik, sedangkan Fir'aun adalah lelaki yang durhaka. Artinya, baik dan buruk seorang manusia itu merupakan rahasia Allah dalam menentukan perjodohan. Mungkin rahasia Allah di sini adalah bahwa Aisyah diperistri Fir'aun untuk menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan Fir'aun. Pada waktu itu, Fir'aun memerintahkan para tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ayat ini tidak menjadi salah atau disalahkan ketika ada seorang wanita yang baik-baik dan menikah dengan lelaki yang tidak baik ataupun sebaliknya, karena di situ ada rahasia Allah yang tidak bisa diketahui. Begitu juga baik dan buruk itu merupakan rahasia Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat bagimu. Ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Yang harus diingat adalah bahwa manusia hidup di dunia ini adalah ujian, termasuk pasangan hidupnya. Itu juga termasuk ujian. Allah berikan jodoh yang baik untuk hambanya, itu ujian. Apakah dia bersyukur kepada Allah atau tidak? Begitu juga Allah berikan jodoh yang buruk kepada orang yang baik. Maka Allah ingin menguji orang yang baik itu, supaya dengan ujian itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ta'ala. Maka siapapun itu, baik lelaki ataupun perempuan, harus teliti dalam memilih pasangan, sebab menikah tidak hanya butuh cinta, tapi yang terpenting itu adalah agamanya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah, serta berusaha mencari jodoh yang baik agama dan akhlaknya, agar Allah pun ridho kepadanya. Sampai di tempat tujuan, kami langsung duduk di restoran bandara. Karena rapatnya di sini, Kak Arlan mengatakan kalau klien kali ini adalah orang yang sangat sibuk. 1 menitnya begitu berharga. 1 hari bahkan dia bisa saja berkeliling hampir ke dua negara. Itu setiap harinya. Bagaimana istirahatnya? Good morning, sir. Nice to meet you, kata Kak Arlan sopan, seraya berjabat tangan dengan pria yang sudah berumur itu. Wajahnya khas orang Italia, bertubuh atletis dengan rahang tegas, bulu mata yang tidak terlalu tebal dan alis hampir tidak terlihat. Aku menangkupkan tangan di dada. Nice to meet you too, sir. Lanjutku tersenyum tipis. Dia terlihat sedikit terkejut dengan perlakuanku yang secara tidak langsung menolak berjabat tangan dengannya. Dia menarik tangannya lagi dengan kikuk. Ah ya, you are Muslim, right? It must be your religion that forbids it. Nice to meet you, jawabnya. Aku menghela napas lega, setidaknya dia bisa memaklumi. Hanya saja tadi sedikit khawatir dia langsung menilai tidak profesional perusahaan Kak Arlan, hanya karena aku menolak berjabat tangan dengannya. Selama 15 menit kami menunggu Nasran datang. Dia belum juga menampilkan batang hidung. Padahal Mr. Hendra sudah terlihat sangat resah dan kelihatan begitu marah karena waktunya terbuang percuma. Aku jadi teringat kejadian waktu itu tentang PTSD Nasran. Apa dia tidak hadir karena itu? Namun tidak lama setelah itu Nasran datang dengan seorang sekretaris berhijab syari. Aku cukup terkejut dengan sekretarisnya yang baru itu. Ternyata Nasran tidak ingin mempekerjakan wanita seksi yang menjadi sekretarisnya. Sejenak wanita itu tersenyum lembut padaku. Senyumnya sangat teduh. Dia wanita yang sangat cantik dengan wajah putih dan kemerahan tanpa polesan make up yang tidak berlebihan. Terlihat begitu natural. Bibirnya tipis, kulitnya juga sepertinya sangat halus. Dia terlihat sangat anggun dan manis. Very unprofessional. Aku bisa mendengar Mr. Hendra mengumpat. Kak Arlan mencoba menenangkan Mr. Hendra dan langsung presentasi. Mungkin setelah ini baru bagian Nasran. Pandanganku beralih menatap Nasran. Suara petugas yang memberikan instruksi kepada penumpang kalau pesawat akan take off terdengar cukup jelas. Walau jarak kami tidak terlalu jauh, tapi suaranya tidak bisa dibohongi. Pesawat yang landing juga menimbulkan suara dan getaran akibat gesekan roda dengan aspal. Bersamaan dengan itu, Nasran terlihat gelisah dengan tangan yang mencengkram kuat panah yang dipegangnya, bahkan panah itu sampai patah dibuatnya. Dia memalingkan wajah menatap arah lain agar tidak ada seorang pun yang melihat betapa paniknya dia. Tapi aku sudah terlanjur melihatnya. Keringat terus bercucuran di pelipisnya. Ini kondisi yang sama persis waktu aku ingin menjemput Kak Arlan. Dengan tiba-tiba aku mengambil handset di dalam tas yang selalu kubawa saat merasa bosan, lalu memasangkan di kedua telinga Nasran dengan cepat. Tidak peduli dengan tatapan aneh Kak Arlan, termasuk sekretaris Nasran yang baru itu. Aku menghubungkan headset dengan ponselku dan memutar musik Taylor Swift dari Delicate dengan volume yang sangat full dan mengacuhkan peringatan dari ponsel karena melebihi batas kewajaran. Aku yakin suaranya keras sekali, tapi itu sedikit membuatnya tenang dan tidak sepanik tadi. Nasran juga terlihat terkejut dengan perlakuanku. Namun detik berikutnya, ia kembali mengalihkan pandangan dari pesawat yang hendak naik itu. Setelah dirasa sudah tidak menimbulkan suara, Nasran membuka mata. Aku langsung mengambil kembali handsetku dan mematikan musiknya. Dia menatapku sekilas. Dari mata itu seolah ia mengucapkan terima kasih. Wait, kenapa aku jadi mendadak peduli padanya? No, ini hanya sebagai bentuk kemanusiaan. Itu kata Mama. Bersambung.